Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Arifah Kurniawan, SEMSA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntan Syariah, serta teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti kelak, amin amin rabbil alamin. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang prinsip dasar bank syariah dan sistem operasional bank syariah. Saya Bella Nika selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Dan tak lupa juga saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Hilmi Jaki Saputra, Meda Wulansari, dan Desi Sylvia Putri. Dan untuk rangkaian acara yaitu ada pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Sebelum memulai pembukaan, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Kepada pemateri pertama yaitu Hilmi Jaki Saputra, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama, definisi bank syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam. Ketentuan syariah didasarkan dari norma Islam yang dituangkan dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya, asas bank syariah. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur yang seperti yang pertama riba, yaitu penambahan pendapatan yang tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi penukaran yang tidak sama kuantitasnya, kualitas, dan waktu penyerahan. Yang kedua, maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga, gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat dicerahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Yang keempat, haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Yang kelima, zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Selanjutnya, tujuan bank syariah. Yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba. Yang kedua, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam atau konvensional yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank. Yang ketiga, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam. Yang keempat, menghindari bunga bank uang yang dilakukan bank konvensional. Yang kelima, mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, menghindari al-iktinas, yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar. Selanjutnya, untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Selanjutnya, menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Yang terakhir, berusaha membuktikan kepada konsep perbankan Islam menurut Islam, syariat Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dan sistem lain. Terima kasih. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hilmi Jaki Saputra yang telah menyampaikan materinya. Kepada pemateri kedua yaitu Meda Wulansari, kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi.
Fungsi bank syariah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwasannya yang pertama, bank syariah dan UUS atau unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Yang keempat, alat transmisi kebijakan moneter sama seperti bank konvensional. Selanjutnya, prinsip penghimpunan dana bank syariah. Yang pertama, prinsip wadiah. Ketentuan umum dari produk ini adalah yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Selanjutnya, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, prinsip mudharabah. Penerapan mudharabah mutlakoh dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Selanjutnya, prinsip penyaluran dana bank syariah. Yang pertama, prinsip jual beli atau bai. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, seperti pembiayaan murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, prinsip sewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Yang ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah musyarakah dan mudharabah. Yang keempat, akad pelengkap. Akad pelengkap ini ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran. Dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang timbul. Ada dua pelengkap, yaitu hiwalah dan qard. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Meda Wulansari yang telah menyampaikan materinya. Kepada pemateri ketiga yaitu Desi Sylvia Putri, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan. Fungsi pengaturan dan pengawasan tidak sepenuhnya kepada OJK, tetapi OJK tetap bekerja sama dengan Bank Indonesia dan memiliki kewenangan masing-masing dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan berupa kelembagaan, kesehatan aspek, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral kepada perbankan. Yang kedua, larangan transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Transaksi bisnis online yang mengandung ketidakjelasan atau merugikan salah satu pihak. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi, yaitu barang yang diharamkan seperti narkoba, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.
Berikutnya ada money gambling, melanggar perjanjian dan mengandung unsur penipuan yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudaratan. Berikutnya ada larangan transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Selain melarang transaksi yang haram karena zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan dari keuntungan. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut yaitu yang pertama adalah tadlis, ketidaktahuan suatu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai ataupun ditipu karena terdapat kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desi Sylvia Putri yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu horor. Horor memiliki arti secara bahasa adalah khida, yaitu tipuan, gizi, kecurangan. Menurut Wahbah Juhaili, horor adalah jual beli yang menyimpan bahaya yang merugikan salah satu pihak sehingga menghilangkan harta pihak pembeli. Dalam tadlias, yang terjadi adalah pihak satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak lainnya yang diketahui. Sedangkan dalam takriyar, baik pihak satu maupun pihak lainnya sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Ketiga, ikhtikar. Ikhtikar adalah rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seseorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi, yaitu ada 3. 1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menyimpun. Kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan komponen 2. Keempat adalah bai najasi. Bai najasi yaitu sebuah permintaan palsu. Hal ini diharamkan karena penjual melakukan praktik bisnis dengan cara memuji-muji kualitas dan kuantitas barangnya. Kelima adalah maisir. Secara sederhana, yang dimaksud dengan maisir adalah perjudian, adalah permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Yang keenam adalah riba. Riba menurut pengertian bahasa berarti az-ziyadah, yang berarti tambahan. Yang dimasukkan di sini adalah tambahan atas modal dengan cara batil, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Riba dibagi menjadi 2, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang meminjam atau mempiutangi. Kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Selanjutnya adalah larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Yang pertama adalah rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, karena pada umumnya rukun adalah bidang ekonomi, yaitu pelaku, objek, dan ijab. Selain rukun, faktor yang harus ada untuk menjadikan akad adalah sahnya atau lengkapnya adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi suatu zat, melengkapi rukun. Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cukup hukum. Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid atau rusak. Yang selanjutnya terjadinya ta'aluk. Ta'aluk terjadi jika dihadapkan pada 2 akad,
yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Selanjutnya adalah terjadinya 2 in 1. 2 in 1 adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh kedua akad sekaligus sehingga terjadinya ketidakpastian atau horor mengenai akad mana yang harus digunakan. Demikianlah video presentasi yang telah kami buat. Saya Belanika selaku moderator yang mewakili rekan-rekan ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.